Perkenalkan, nama saya Anjali Graciela Alisa Febrianti Pandi, NIM 2003020067, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas tentang review buku ke-12 dengan judul buku Perspektif Sosiologis. Yang pertama, pendahuluan. Dalam buku ini, penulis menggunakan gagasan tentang perspektif sosiologis sebagai cara menyajikan metode yang berbeda dan kurang lebih tumpang tindih dalam mempelajari masyarakat. Dengan melakukan itu, mereka menyarankan agar seseorang mengejar salah satu dari mereka sebagai masalah pilihan. Preferensi adalah soal selera, keyakinan tentang perspektif apapun yang tampaknya paling berhasil. Sebagian besar keyakinan akan bergantung pada kecenderungan, latar belakang, dan minat seseorang. Dalam edisi ketiga otonomi relatif ini, dari setiap perspektif sangat ditantang oleh presentasi ide-ide kunci dari sebagian besar strukturalis, ahli teori kritis, dan poststrukturalis yang muncul lebih lengkap dalam edisi keempat. Yang berikutnya bab 1, tokoh-tokoh yang formatif dan sangat berpengaruh mempengaruhi. Pertama, teori sosiologis, dan sekarang teori sosial tetap menjadi trio. Yang pertama, Karl Marx, 1818 sampai 1883. Max Weber 1864 sampai 1920 dan Emil Durkheim 1958 sampai 1917. Meskipun yang pertama dari ketiganya sekarang lagi-lagi tampaknya jatuh ke dalam gerhana, bagaimanapun juga Marx memiliki pengaruh yang menentukan dan berkelanjutan terhadap perkembangan pemikiran sosiologis. Selain itu, metodenya sebagian berasal dari G.F. Hegel terus memberikan pengaruh yang luas. Begitu juga problematis yang dia mainkan peran utama dalam pembentukan. Durkheim dan Weber juga dengan derajat yang berbeda, untuk alasan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, menyumbangkan ide-ide kunci untuk konfigurasi pemikiran sosial kontemporer. Yang berikutnya bab 2, Karl Marx. Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami telah mewarisi ide-ide Hegelian. Manusia adalah pusat sejarah dan sejarah adalah kisah perkembangan sifat esensial mereka, yaitu pikiran dalam kasus Hegel, kapasitas kerja kreatif di Marx. Dalam kedua kisah tersebut, seluruh sejarah berfokus secara terpusat pada tema pemersatu tertentu. Tema ini untuk dilihat di setiap fase sejarah adalah bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi yang dominan. Ia dibentuk di sekitar oposisi sentral yang menentukan semua aspek lain dan keberadaannya. Kontraksi seperti itu dapat ditemukan dalam suksesi setiap tahap sejarah, karena tahap masyarakat berikutnya mengambil perkembangan lebih lanjut dan sifat spesies manusia yang terungkap. Yang berikutnya, bab 3, Max Weber. Dalam beberapa tahun terakhir, ada perdebatan tentang apakah karya hidup Weber benar-benar satu kesatuan, dan jika demikian, apa tema pemersatu. Rasionalisasi telah didominasikan, dan kita dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat dibuat. Penulis berpendapat bahwa itu tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa perhatian utamanya adalah pada individualitas modern kapitalisme rasional di Barat, karena rasionalisasi adalah ciri khas yang integral kapitalisme sebagai sistem sosial. Akan menjadi jelas seberapa besar pengaruh Weber, bahkan pada kaum Marxis. Penekanan pada Weber pada sumber-sumber yang niscaya rasional dan fenomena yang tampaknya rasional seperti struktur dan prosedur administratif, dan pandangan suramnya tentang kehidupan dalam masyarakat yang tunduk pada dominasi birokrasi didukung kuat oleh masa Frankfurt. Yang berikutnya bab 4, Emil Durkheim. Pengaruh Durkheim pada sosiologi Anglo-Amerika dan antropologi sosial Inggris cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kunci yang diidentifikasi oleh Talcott Parsons sebagai pemutusan yang menentukan dengan keterbatasan pemikiran abad ke-19. Bagian-bagian penting dari teori Parsons diturunkan langsung dari Durkheim, dan melalui merekalah ia dianggap sebagai pengaruh besar pada teori sosiologi abad pertengahan. Namun reaksi terhadap Parsons atas dasar konservatisme, pandangan fungsionalis dan konsensus yang diduga menekankan kesepakatan yang harmoni dan masyarakat dan meremehkan konflik. Berarti bahwa Durkheim diserang sebagai positisis
yang menjadi istilah pelecehan yang diterapkan pada semua orang yang berpendapat bahwa sosiologi mungkin ilmiah. Saat ini penilaian yang keras dan meremehkan sedang dipertimbangkan kembali, dan implikasi radikal dan pemikirannya sedang ditekankan. Pertimbangan atas dasar sosial dan gagasan juga berpengaruh pada apa yang saat ini dianggap sebagai gagasan radikal, seperti teori Prancis kontemporer dan sosiologi sains Anglo-Amerika. Yang berikutnya bab 5, konsensus dan konflik. Membahas tentang Parsons proyek untuk sosiologi sistematis. Parsons adalah tokoh penting dalam pengembangan sosiologi modern, baik melalui reaksinya terhadap maupun melalui pengaruh positifnya. Meskipun ia terus memiliki pengikut kontemporer, namun keyakinan bahwa Parsons mengabaikan konflik, kekuasaan, dan dominasi dalam masyarakat memindahkan isu-isu ke posisi sentral, di mana bagi kebanyakan sosiolog mereka tetap ada hingga hari ini. Memang pandangan-pandangan yang setelah tahun 1960-an menarik bagi komunitas sosiologi adalah pandangan-pandangan yang memberikan makna sentral pada hubungan kekuasaan. Yang berikutnya bab 6, interaksi simbolik. Interaksi simbolik adalah kategorisasi yang sangat longgar yang tidak diterima secara khusus oleh banyak sosiolog, yang umumnya dianggap sebagai bagian darinya. Nama itu sendiri memberikan ringkasan singkat dari klaim kunci psikologi sosial Mead, yang menyatakan bahwa interaksi antar manusia adalah masalah komunikasi melalui simbol. Mead bertujuan untuk memahami bagaimana kapasitas komunikasi melalui simbol-simbol berkembang di antara manusia, dan bagaimana itu berkembang dalam pendewasaan setiap individu manusia. Yang berikutnya bab 7, etnometodologi. Etnometodologi adalah tulisan-tulisan Sud, karena dalam hal-hal utama etnometodologi tidak lebih dari bekerja dan implikasi argumen Sud tentang sifat dan dasar pengetahuan sosiologis. Secara khusus, etnomologi berfokus pada cara kita mempelajari dunia. Masalah metode paling baik menguraikan gagasannya untuk etnometodologi. Pengertian metode jauh melampaui metode sosiologis yang dipahami secara konvensional seperti kerja lapangan dan survei sosial. Yang berikutnya bab 8, Marxisme Barat. Marxisme Barat dimulai dengan karya Gregor Lucas 1885 sampai 1971, seorang filsuf dan kritikus sastra Hongaria pada awal 1920-an. Ini melibatkan pergeseran minat yang mencolok terhadap analisis fenomena budaya seperti sastra, seni, dan musik, dan dengan kontras analisis ekonomi yang sangat teknis yang mengisi karya Marx. Kemudian Kapital 1976, ia juga berusaha mengembangkan pandangan politik yang lebih canggih daripada yang tersedia dalam Marxisme vulgar. Yang berikutnya bab 9, strukturalisme. Strukturalisme memainkan peran yang kuat dalam mengarahkan kembali sosiologi Anglo-Amerika ke arah pemikiran sosial Eropa. Ia juga membutuhkan hambatan disiplin ilmu sejauh metode strukturalis yang bersumber dari antropologi dan linguistik tampak menjadi alat untuk menganalisis fenomena budaya secara umum. Sifat strukturalisme sebagai bentuk analisis budaya yang sangat menggeser kepentingan ke arah analisis fenomena superstruktur dalam istilah Marxis. Berikutnya bab 10, poststrukturalisme mengabaikan alasan. Hasilnya adalah ambiguitis. Betapapun penentangan kaum poststrukturalis terhadap gagasan program politik, semua pembicaraan tentang penindasan dan kontrol tampaknya hanya masuk akal dalam kaitannya dengan beberapa visi kebebasan, beberapa gagasan tentang seperti apa kehidupan manusia jika tidak ada kekuatan represif, bahasa, akal, dan kekuasaan. Versi yang berhasil dari alternatif ini, atau bahkan pernyataan yang jelas tentang kemungkinannya, tidak lebih muncul dalam tulisan-tulisan poststrukturalis daripada dalam karya massa Frankfurt. Perbedaannya adalah bahwa sedangkan sekolah Frankfurt percaya ini kemungkinan itu adalah mereka raison yang poststrukturalis yang lebih sinis. Memang sikap sinisme yang digeneralisasikan dan mendalam mungkin masuk akal untuk menjadi pandangan mereka yang menentukan inti dari sikap anti pencerahan mereka. Yang berikutnya bab 11, Michael Foucault. Tulisan-tulisan Durkheim selanjutnya tentang sifat sosial pengetahuan dan asal-usul kategori pemikiran adalah komponen penting lainnya dalam karya Foucault, dan dengan jelas menginformasikan penyelidikannya
tentang cara kategori, khususnya ilmu dapat berasal. Signifikan warisan sosiologis klasik ini menunjukkan Foucault konsisten dengan tema dominan dalam tradisi klasik. Dia melangkah ke arah radikalisasi strukturalisme. Yang berikutnya bab 12 tentang poststrukturalisme dan postmodernitas. Dalam konteks teori, gagasan disiplin mulai terdengar tidak tepat dengan saran bidang kegiatan yang terbatas tegas, berbeda dengan independen dan syarat lebih lanjut tentang regulasi dan swaregulasi melalui subordinasi pada metode pengendalian penyelidikan. Jadi pendekatan yang ditinju di bagian 4 sering dituduh membawa akademi ke dalam kekacauan intelektual dan politik. Setidaknya kritik terhadap pencerahan berarti dalam kaitannya dengan teori pengembaraan ulang batas-batas intelektual secara drastis dan pengabaian ambisi teoritis dan metodologis tradisional dan ilmu-ilmu sosial, terutama ambisi untuk metode penyelidikan dan standar ketat dan sepenuhnya transtradigrasi. Berikutnya, bab 13 kembali ke teori sosiologis, heuristicis dan sintesis. Para ahli teori yang diuraikan dalam bab ini telah berusaha untuk menanggapi pandangan para pemikir poststrukturalis dan postmodernis yang mempertanyakan kemungkinan penjelasan teoritis umum tentang totalitas masyarakat dan berusaha untuk menghilangkan demokrasi disipliner, sedangkan sintesis menegaskan kembali klaim teori sosiologis seperti yang dipahami secara tradisional. Yang berikutnya bab 14 sketsa sejarah. Prasyarat sosial dari pemikiran modern sedang hancur dan bahwa struktur buatan dari pemikiran modern menjadi semakin jelas untuk memastikan bahwa pengandaian yang paling mendasar akan kehilangan kendali. Inti dari pemikiran modern adalah asumsi bahwa ia telah menangkap sifat tunggal dan esensial dari realistis itu sendiri. Sebuah asumsi yang menopang kehadiran dan pencapaian sains itu sendiri. Sifat pemikiran ilmiah menyediakan sejauh pemeran paling eksplisit dan menyeluruh dari apa yang membentuk pemahaman terhadap realitis teks harus mengambil. Sains bekerja menuju satu sudut pandang tunggal tanpa henti menyeluruh sepenuhnya bersatu dan mencakup semua. Memang upaya kontemporer paling maju adalah menuju segala sesuatu yang dinamai dengan tepat. Perhatian kritis tetap pada cara di mana temuan-temuan ilmiah dapat dikaitkan dengan kepentingan, katakanlah majikan daripada karyawan, tetapi fokusnya diintervensikan pada gagasan rasionalitas ilmiah itu sendiri. Perluasan rasionalitas ilmiah ke semua aspek urusan masyarakat telah lama dianggap sebagai ciri khas dan ambisi utama masyarakat modern. Sains menyediakan satu-satunya kata terakhir tentang realistis dan unsur-unsur pemikirannya kan haruslah divisi yang permanen. Berikutnya bab 15, sosiologi emansipatoris, feminisme, queer teori dan teori pasca kolonial. Dalam bab ini kita membahas apa yang disebut teori sosial, emansipatoris, feminisme, teori queer dan teori postkolonial. Kami merujuk ini sebagai teori sosial bukan teori sosiologis untuk menandai fakta dicatat di bab-bab sebelumnya bahwa batasan disiplin ilmu konvensional semakin dipandang sebagai artifisial, membatasi dan berlebihan. Memang para pemikir terkemuka di ketiga cabang teori emansipatoris cenderung secara formal terkait dengan disiplin ilmu seperti filsafat, bahasa Inggris atau sejarah seperti dengan sosiologi. Lebih jauh seperti akan kami tunjukkan, pelanggaran batas intelektual maupun sosial adalah tema sentral dan strategi teori emansipatoris kontemporer. Memang para ahli teori ingin membebaskan kita tidak hanya dari disiplin ilmu tetapi juga dari perbedaan tradisional antara teori murni dan harapan. Karena pendekatan ini berfokus pada kategori tertentu dan aktor sosial dan fitur sosial yang menentukan kategori tersebut. Mereka dapat digambarkan sebagai teori terapan. Kategori yang dimaksud termasuk wanita, gay dan lesbian, ras dan etnis, minoritas di negara-negara barat, dan penduduk dunia berkembang. Sebutan terakhir ini dikutuk sebagai ekspresi prasangka yang menggurui dan hierarkis. Baik,
demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.